Pandemi virus corona memang membuat kondisi perekonomian di seluruh dunia terpuruk. Sebagian warga kehilangan penghasilan hingga dilanda kelaparan. Tak terkecuali Indonesia. Beberapa kasus pun ditemukan. Seorang nenek kelaparan di rumahnya yang hampir ambruk. Satu keluarga ditemukan kelaparan di tengah kebun. Hingga ada yang terpaksa makan nasi aking untuk menahan rasa laparnya. Dari kisah-kisah memilukan inilah, Dimas Dayasrana mendirikan lumbung pangan di tengah kota Jakarta. Yaitu sebuah wadah untuk mempertemukan warga yang memiliki kelebihan pangan dan warga yang kekurangan pangan. Suatu hari membaca berita tentang seorang warga di daerah Tangsel, Ibu Yuni mungkin namanya, aku lupa. Poinnya adalah dia kelaparan 3 hari nggak makan. Datanglah dia ke ketua RT-nya untuk melapor. Ini imajinasiku dialognya ya, Pak, lapar, saya lapar 3 hari belum makan. Menurut berita tersebut, si Pak RT ini jawab, oh bansos belum turun, tunggu aja. Kemudian berita itu tersebar, ada seorang dermawan bahkan jauh dari Tangsel datang ngirim bantuan bahan makanan kalau nggak salah. Tapi 2 hari kemudian ibu ini meninggal. Bukan karena corona, itu dipastikan oleh media juga, bukan oleh corona. Dan bukan oleh karena kelaparannya, tapi hampir bisa dipastikan dia sudah malnutrisi. So, membaca berita itu, aku bertanya ke diriku sendiri, apakah empati sosial itu kemudian benar-benar hilang? Apakah kemudian persoalan tetangga yang kelaparan itu dijawab dengan bansos? Kok jadi rumit ya berbagi? Kok jadi terlalu banyak perhitungan gitu. Ketika misalnya aku menjadi seorang ketua RT, apakah aku akan menjawab hal yang sama? Dan aku ya nggak usah jadi ketua RT. Kalau lu bukan ketua RT pun, ketika ada tetangga lu terlihat kelaparan, nggak usah dilaporin pun harusnya lu bantu gitu kan. Sebenarnya kan bisa sesederhana itu. Picu awalnya tentu saja di pertanyaan besarku tentang empati sosial. Syukur alhamdulillah kita masih bisa ngumpul hari ini. Masih bisa ketemu, masih sehat, masih selamat, dan tentu saja masih sejahtera. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang minggu kemarin hadir udah pulang duluan. Lumbung pangan didatengin sama wakil camat, sama sekretaris lurah. Kenapa mereka hadir? Karena ada laporan warga. Laporan warga yang kemudian intinya tidak suka dengan keramaian ini. Apalagi ada yang parkir motor di depan rumahnya atau nongkrong di depan rumahnya. Nah, kemudian ditambahlah komentar-komentar netizen yang maha benar ya tentang pandemi ini gitu loh. Wah, maki-maki ini, maki-maki itu, protes ini, protes itu gitu kan ya. Bukannya kemudian apa yang mereka sampaikan tidak benar, tapi kadang kemudian kita butuh konteks, kita butuh intonasi, kita butuh menahan diri. Memang semudah itu kita menulis teks dan kita posting gitu kan ya, dan mungkin kita akan merasa bangga, merasa senang ketika tweet kita di retweet ribuan orang, di like ribuan orang, hanya sekedar mengafirmasi maki-makian kita ke orang-orang yang coba selamat, coba survive di tengah kebingungan mereka menghadapi pandemi ini, dan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu apa itu standar kesehatan. Mereka hanya tahu, gue harus turun ke jalan untuk makan. Dimas dengan para relawan yang lain meluangkan waktunya untuk menyiapkan bahan pangan berupa bahan makanan pokok, sayur mayur, lauk pauk, serta bumbu masakan untuk dibagikan kepada warga lumbung yang membutuhkan. Walaupun bagian bahan pangan baru dimulai pukul 9 pagi,
Namun para warga Lumbung sudah siap mengantri sejak pukul 5:30 pagi. Ibu datang tadi jam berapa? Jam Sampai 6. sini. Kenapa mau ikutan lumbung pangan? Ya buat nambah-nambahin di dapur. Gitu ya. Ya buat tambah-tambah masak gitu aja. Dikeluarin nomor. Dari jam depan ke sini cuci tangan dulu. 15, jaga jarak 15. Oke, kenapa tidak uang misalnya sebagai sebuah perbandingan gitu kan? Wah, lebih mudah, lebih cepat gitu kan ya. Aku tuh belajar tentang konsep price and value, ya, harga dan nilai. Uang 600.000 ketika diberikan dalam bentuk tunai kepada seseorang, dia mungkin akan berguna pada satu waktu pada konteks tertentu, tapi tentu punya limitasi, punya keterbatasan. Apalah arti uang 600.000 di kota seperti Jakarta gitu kan. Tetapi ketika dia dikonversi menjadi bawang dan terusnya sampai uang 600 ini habis, lalu ketika itu dibagikan dia menyentuh lebih banyak orang. Nah, sehingga nilainya jadi bertambah. Yuk Bu, Pak, 2 orang. Bumbu sayur apa? Ayo. Makan. Banyak warga Lumbung yang bertanya sama aku, apakah ini hanya berjalan sampai pandemi selesai? Jawabanku pertama adalah nggak ada satupun dari kita yang tahu pandemi ini kapan selesai. Orang susah itu selalu ada, baik ada pandemi maupun enggak. Artinya warga Lumbung yang mengantri ini sebenarnya udah susah, jadi tambah susah karena pandemi gitu loh. Jadi susah kali 2 gitu kan ya. Keputusanku dengan ibuku tentang lumbung pangan, kami akan berjalan sejauh-jauhnya, selama-lamanya kami mampu. Artinya tidak ada batasan karena pandemi. Mudah-mudahan anggap saja pandemi bulan depan bisa reda, itu terkendali, ya lumbung pangan akan tetap jalan. Senang banget mendapatkan sayuran gratis buat sehari-hari di rumah, Pak. Seterusnya aja Mudah-mudahan donaturnya panjang gitu. Ketika kita punya komitmen untuk berbuat sesuatu ke masyarakat, sebut saja kemudian kegiatan sosial, aku pikir jangan diperumit dengan terlalu banyak perhitungan. Selama kita yakin niatnya baik, jalanin aja.